Putri. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa pembina APEL pada pagi hari ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dan untuk petugas APEL berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Sebelum kita mulai, dimohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera, posisi mic dalam mute, dan duduk dalam sikap sempurna. Apel pagi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, hari Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021 siap dimulai. Laporan pemimpin Apel. Pada pemimpin Apel, hormat, gerak, gerak, lapor. Apel pagi virtual Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tanggal 25 Agustus tahun 2021 dihadiri oleh 397 Zoom meeting dan 31 YouTube. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laptop ya? Iya. Ini senjata ini tuh ya? DN kan PRT, FC, nggak usah. Lu jangan melewati. Jadi itu ke atas nanti. MC, silakan dilanjut. Pembacaan nilai budaya kerjaan.
Pak Bowo masih di mute, maaf. Nilai budaya kerja APIK. Nilai budaya kerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri atas akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Selanjutnya disingkat APIK. 1. Akuntabel memiliki unsur A. Memenuhi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi jabatan. Ya, udah sumbernya. Cuman Mempertanggungjawabkan yang betul-betul dan menyampaikan Mute itu Pak. Mohon diulang Pak Bowo, suaranya hilang Pak Bowo. Tolong admin untuk Pak Bowo tolong dibuka. Siap Ibu Dirjen. Kami ulangi Bu Dirjen, siap Bu Dirjen. Nilai budaya kerja APIK. Nilai budaya kerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri atas akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Selanjutnya disingkat APIK. 1. Akuntabel memiliki unsur memenuhi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban, mempertanggungjawabkan dan menyampaikan informasi secara transparan, dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Profesional memiliki unsur mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi, berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi secara berkelanjutan, dan menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 3. Integritas memiliki unsur tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, loyalitas terhadap pimpinan dan organisasi, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara, dan memegang teguh sumpah jabatan dan nilai kebenaran yang diyakini. Integritas memiliki unsur kebersamaan, memiliki unsur menjalin kekompakan dan solidaritas jiwa korsa yang bersifat positif, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, dan memupuk rasa persaudaraan dan rasa empati, rasa simpati dan rasa empati. Amanah pembinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati, Ibu Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, para koordinator, subkoordinator, dan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan apel pagi pada Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021 pagi hari ini. Bapak Ibu, para pegawai di lingkungan Ditjen PPK Tran yang saya hormati, kita mengetahui bahwa kondisi pandemi COVID-19 saat ini masih selesai, dan beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan pengumuman bahwa untuk PPKM masih terus lanjut, walaupun di Jakarta ada penurunan yang cukup signifikan, tetapi sampai dengan saat ini Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi belum mengeluarkan surat edaran baru terkait dengan aturan kita melaksanakan WFO dan WFH. Untuk itu yang kita pergunakan masih menggunakan acuan yang lama.
dengan kita tetap melaksanakan work from home untuk seluruh pegawai dan akan diberikan penugasan-penugasan Bapak Ibu yang harus melaksanakan kegiatan WFO dari Ibu Dirjen dan juga mungkin dari Bapak-Bapak Direktur terkait khususnya teman-teman yang menangani atau mengelola anggaran di Satuan Kerja di unit kerja 2 di lingkungan Dirjen PPK. Ibu Dirjen dan para peserta apel yang saya hormati, kami informasikan bahwa dalam waktu dekat besok kita hari Kamis kita akan melakukan rapat kerja dengan Komisi 5 dan juga nanti pada tanggal 2 September kita akan melaksanakan RDP. Untuk itu teman-teman yang ditugaskan untuk menyiapkan bahan-bahan agar disiapkan dan juga tentunya mungkin kami sampaikan juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pada saat beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kami mendampingi Bu Dirjen menghadap Pak Menteri terkait dengan progres penyerapan anggaran di lingkungan Ditjen PPK Trans. Dan arahan Pak Menteri bahwa kita diminta dalam beberapa hari ini, mungkin sebelum raker dengan Komisi 5 kita bisa melakukan meng-push atau penekanan-penekanan kepada teman-teman di daerah untuk dapat segera meningkatkan progresnya. Kemudian selanjutnya informasi terkait dengan pemeriksaan BPK bahwa sedianya BPK akan melaksanakan uji petik di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah pada 18 Agustus kemarin. Tetapi karena mengingat kondisi PPKM, sehingga pihak dari BPK menunda dan akan mengalihkan kepada daerah lain yang mungkin masih bisa terjangkau, mungkin di seputar Jawa. Tetapi sampai dengan saat ini kami masih terus berkoordinasi, belum mendapatkan informasi tentang kejelasan, walaupun data-data sudah kami sampaikan untuk Satker di lingkungan Ditjen PPK Tran yang di dalam Jawa dan Bali. Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa beberapa waktu yang lalu kita diminta untuk mengusulkan agen perubahan di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan telah dilakukan seleksi. Dan terakhir, pengumuman terhadap agen perubahan yang semula lolos pertama itu 42 peserta di seluruh kementerian dan hanya diambil 20 peserta untuk agen perubahan. Kami ucapkan selamat kepada 4 orang di lingkungan Ditjen PPK Tran yang terpilih sebagai agen perubahan. Yang pertama yaitu Ibu Bondan Jati Utami, kemudian yang kedua Pak Andi Aryawan, kemudian yang ketiga Ibu Panca Okta Huta Brina, dan yang keempat Ibu Zara Musdalifah. Jadi kita ucapkan selamat kepada teman-teman yang terpilih sebagai agen perubahan di tingkat kementerian. Untuk itu saya kira ini akan menjadi satu tim agen perubahan di tingkat kementerian dan tolong teman-teman terus mengikuti perkembangannya. Selanjutnya terkait dengan zona integritas, waktu yang lalu kita mengusulkan ada 2 direktorat yang mengikuti, yaitu Direktorat FP3 dan Direktorat Perencanaan. Kami mohon teman-teman, Bapak Direktur dan juga semua koordinator di 2 direktorat mempersiapkan dan melengkapi data-data yang memang belum lengkap sehingga nanti bisa mengikuti tahap-tahap selanjutnya terkait dengan zona integritas, penilaian-penilaian pada level zona integritas. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menekankan lagi terkait dengan kinerja di lingkungan Ditjen PPK Tran, bahwa sampai dengan saat ini posisi kemarin progres kita di 32,29%. Sedangkan target progres, bukan target ya, pencapaian target kementerian saat ini adalah 46,72.
Itu artinya bahwa progres kita berada di di bawah progres rata-rata kementerian. Jadi rata-rata kementerian 46,72. Ini artinya menjadi satu tantangan bagi kita bahwa tolong kita baik mulai saya kira dari level eselon 2, kemudian juga para koordinator dan subkoordinator serta seluruh pegawai kita bahu-membahu untuk kita terus tidak lelah kita berkoordinasi dan terus berkomunikasi dengan teman-teman di daerah karena informasi sendiri adalah hak asasi kalau kita lihat dari PPK Tran ini cukup banyak. Untuk itu mungkin dari masing-masing direktorat membagi tugasnya kepada seluruh pegawai untuk terus berkomunikasi dengan teman-teman di daerah karena kita sangat dipengaruhi anggaran kita dengan progres anggaran yang ada di daerah. Jadi anggaran di daerah itu lebih dari 70% anggaran di Jen PPK Tran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling tinggi, bukan paling tinggi, yang paling berpengaruh juga adalah kegiatan-kegiatan yang masuk dalam pemulihan ekonomi nasional atau PEN, Food Estate. Kita kemarin juga Ibu Dirjen melaporkan kepada Pak Menteri bahwa untuk kegiatan PEN ini progresnya kita sangat rendah, masih di sekitar 4%. Sedangkan komposisi anggaran PEN itu cukup besar, yaitu 40% dari anggaran di Jen PPK Tran itu masuk dalam anggaran PEN. Untuk itu dengan sangat rendahnya progres ini tentu saja akan mempengaruhi progres keseluruhan dari di lingkungan Direktorat Jenderal PPK Tran yang baru 32,29%. Untuk itu langkah-langkah yang perlu kita ambil terkait dengan kegiatan PEN ini, saya kira seluruh direktorat di lingkungan Dijen PPK Tran memiliki anggaran PEN ini. Untuk itu mohon semua koordinator, semua subkoordinator mengendalikan dengan baik, mengendalikan dengan cermat anggaran dan kegiatan kita. Kalau bisa kita lakukan percepatan-percepatan terkait dengan penyerapan anggaran, itu tolong diprioritaskan. Sebagai contoh, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah selesai proses lelangnya, kemudian sudah tanda tangan kontrak, tolong segera dihimbau dan didorong teman-teman daerah untuk dapat melakukan pelaksananya mengambil uang muka, paling tidak ada 20% atau 30% untuk yang golongan menengah ke bawah ya. Jadi langkah-langkahnya itu. Kemudian kalau yang memang sudah proses pelaksanaan, tolong dilakukan percepatan-percepatan, bisa pembayaran termin dan lain sebagainya. Ini untuk PEN. Saya kira yang kegiatan di provinsi sudah kontrak, yang memiliki kegiatan itu tolong didorong untuk percepatan-percepatan itu. Jadi karena seperti tadi kami sampaikan bahwa PEN ini memiliki bobot persentase kegiatan cukup besar, cukup sekitar 40%. Untuk itu mohon kami ulangi teman-teman, itu tadi yang proses yang sudah tanda tangan kontrak, yang sudah dalam pelaksanaan. Kemudian yang belum, yang masih persiapan, ini tolong teman-teman di pusat selalu tidak lelah mengendalikan dan memonitor dan mendorong teman-teman di daerah untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan kegiatan PEN. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan peningkatan kinerja kita, yang perlu kami sampaikan adalah ada kegiatan-kegiatan mandatori. Teman-teman di lingkungan direktorat ini tolong tidak dilupakan juga. Jadi kalau kita ingat kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam mandatori, saya kira untuk kegiatan pelayanan pertanahan, SHM, penyelesaian masalah sudah sering, mungkin hampir tiap hari atau mungkin dalam 1 minggu pasti ada rapat-rapat pertanahan yang dihadiri oleh Bu Dirjen. Ini saya kira sangat produktif untuk menyelesaikan target-target kita. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang mandatori yang lain, saya karena yang undangan yang biasa tanda tangan saya lihat belum ada. Terkait dengan contohnya misalkan rapat-rapat koordinasi terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemudian mental spiritual. Ini saya kira ini kan kegiatan mandatori juga. Ini tolong tidak dilupakan.
seperti kita beasiswa, bagaimana program yang sudah kita lakukan dan ke depan seperti apa, tolong ini juga ditangani. Kemudian juga terkait dengan pelatihan atau bintek ya, bintek terkait dengan rohaniawan di lokasi. Kemudian juga pastikan honor-honor para petugas kita ini dimonitor dan dikendalikan dengan baik. Ini teman-teman yang memiliki progres memiliki kegiatan tersebut. Juga kegiatan-kegiatan mandatori, catu pangan, kemudian bantuan sarana produksi ya, paket-paket bantuan ini tolong dikendalikan. Ini juga teman-teman daerah provinsi kabupaten yang sudah bisa proses penyerapan segera didorong untuk itu. Jadi yang tidak ada kaitan yang tidak ada handicapnya, saya kira bisa melakukan proses-proses percepatan penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang mandatori. Untuk kegiatan yang carry over, saya kira kita masih punya satu PR yang ada di Papua. Tolong teman-teman yang memiliki kegiatan itu jangan lupa juga diingatkan kepada satker di daerah untuk melakukan percepatan. Kami informasikan bahwa proses revisi keempat kita sudah selesai, sudah ADK revisinya sudah turun. Untuk itu bisa segera dilakukan, khususnya yang Papua bisa dilakukan segera pembayaran terkait dengan carry over. Paling tidak ini bisa mendongkrak ke progres kita sedikit ya. Pak Ses, suaranya Pak Ses. Ya ini dari hostnya itu di mute semua, jadi kadang. Oh, kalau yang lagi bicara jangan di mute, tolong admin. Ya. Kami ulangi bahwa karena kita ADK revisi keempat ini sudah selesai, untuk itu mohon teman-teman bisa segera melakukan percepatan dan mengepus teman-teman di daerah, terutama untuk teman-teman koordinator, subkoordinator yang memiliki kegiatan yang keterkaitan dengan revisi 4 kemarin, segera diinformasikan ke teman-teman di daerah supaya dilakukan percepatan-percepatan. Sehingga nanti coba kita cermati, kalau izin Bu Dirjen, kalau pada tahun anggaran yang kemarin kita buat progres juga per kalau dulu bidang subdit ya, mungkin nanti per koordinator ya. Nanti dari sekretariat akan coba kita petakan progres masing-masing koordinator. Jadi nanti bisa kita sebagai monitor teman-teman untuk bisa mengepus lebih ini ke teman-teman di daerah. Jadi koordinator ini progresnya gimana dan sebagainya. Ini saya kira upaya kita juga untuk mempercepat kinerja kita, mendorong progres kita ke teman-teman di daerah khususnya, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang di pusat. Yang saya hormati teman-teman para peserta rapat yang saya hormati, para peserta apel pagi yang saya hormati, terakhir izin saya menambahkan sedikit terkait dengan revisi tadi. Revisi sudah selesai, revisi 4, dan kita akan segera mengajukan revisi khusus untuk PEN. Untuk itu teman-teman yang memiliki kegiatan PEN dan ada pengurangan target sasaran, itu segera diinventaris dan dibuat matrik semula menjadinya. Paling tidak nanti pertengahan minggu besok kita akan coba rekap dan akan segera kita sampaikan ke Biro Perencanaan untuk coba kita lakukan proses revisi selanjutnya terkait dengan target-target PEN. Jadi saya kira cukup banyak, ada di kegiatan pembangunan, ada pengurangan pembangunan rumah, pengurangan penempatan transmigran, kemudian ada penyesuaian-penyesuaian di dalam intensifikasi dan sebagainya. Saya kira nanti mohon Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman bisa
membuat matrik semula menjadi, sehingga nanti ini bisa menjadi dasar kita untuk kita melakukan revisi kelima berarti terkait dengan PEN, karena PEN kita sudah segera diminta. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya mengingatkan kembali, menghimbau kembali ke seluruh pegawai untuk walaupun saat ini kita dalam posisi work from home ya, work from home semua, WFH semua, saya mohon tetap teman-teman selalu mendokumentasikan kinerja kita. Jadi kita prepare persiapan, siapa tahu nanti pada tahun 2022 kita akan diaudit terkait dengan kinerja kita, audit kinerja kita di 2021. Karena kita gaji full, tunjangan kinerja full. Jadi mohon karena kita sudah diberikan gaji oleh pemerintah, ini saya kira kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Kemarin saya mengikuti satu webinar yang cukup baik menurut saya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi walaupun kita kerja dari rumah, tetapi saya mengajak ke teman-teman menghimbau itu ya kita merasa bahwa memang kita kerja dari rumah gitu. Jadi paling tidak kita menyiapkan atau menggunakan atribut kantor gitu ya. Walaupun tidak lengkap kantor seperti di kantor pakai sepatu dan lain sebagainya, tapi paling tidak kita memberikan contoh kepada putra-putri kita, kemudian kepada keluarga kita bahwa pada saat ini itu kita sedang kerja gitu ya. Saat ini sedang sedang kerja, sehingga apabila pakai atribut saya kira mungkin putra-putri kita juga tahu bahwa tidak akan mengganggu, mungkin tidak diminta mengantar kemana dan lain sebagainya, karena memang pada prinsipnya kita sedang bekerja. Jadi itu satu etika dan satu ajakan saya kira cukup bagus, sehingga memang kita benar-benar memanfaatkan waktu di jam kerja ini. Walaupun kita bekerja dari rumah, juga kita tidak merasa bahwa kita libur gitu ya. Kita tidak kalau di rumah langsung libur dan sebagainya. Saya kira tidak demikian, tetapi memberikan contoh juga kepada keluarga kita, putra-putri kita bahwa memang pada saat ini kita sedang bekerja gitu. Untuk itu paling mungkin kita bisa dengan menggunakan atribut kantor, walaupun mungkin tidak lengkap ya, tidak lengkap seperti pada saat kita berangkat WFO. Itu yang himbauan terkait dengan bagaimana kita melaksanakan proses WFO ini dengan baik. Dan untuk itu setiap kegiatan kita tolong dapat didokumentasikan dengan baik. Jadi saya kira tugas kita cukup besar. Kalau kita lihat tadi progres kita, kalau kita di 32 kemudian Kementerian 46, gap kita cukup besar. Ini tantangan bagi kita. Jadi tantangan bagi seluruh pegawai, tantangan bagi koordinator, subkoordinator, dan kita semua untuk mengejar ketertinggalan ini. Jadi saya kira teman-teman yang bekerja di rumah bisa mungkin tiap koordinator berkoordinasi dengan teman-teman di daerah terkait dengan kegiatannya, melakukan monitoring, melakukan pengendalian dengan ketat dan ditanya secara detail saya kira. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan mandatori, pekerjaan yang sudah on progress, kontrak sekarang kondisinya seperti apa, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang masih belum proses ditanyakan kapan, segera progresnya dan sebagainya. Saya kira bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, dan saya kira rapat-rapat di tingkat eselon 2, di tingkat koordinator, di tingkat subkoordinator dapat dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas kita. Jadi intinya itu Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada acara apel pagi ini. Akhirnya kita selalu berharap, berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan pandemi ini dapat segera berakhir dan kita juga selalu diberikan kekuatan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Kita selaku abdi negara diberikan tugas yang cukup mulia untuk ikut mensejahterakan masyarakat transmigrasi. Ini dapat kita laksanakan, dapat kita kerjakan tugas-tugas kita ini dengan baik. Untuk itu kita selalu semangat walaupun di tengah pandemi COVID, dan
ya serius tapi santai di dalam kita melaksanakan tugas. Pastikan, yakinkan kepada diri kita bahwa kita bekerja dari rumah. Itu bukan libur, tetapi bekerja dari rumah, harus menghasilkan satu produk tertentu, harus menghasilkan satu hasil tertentu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi kita. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah apel pagi ini untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja kami, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab serta pengabdian kami kepada negara dan bangsa. Ya Allah yang Maha Pembimbing, jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan esok menjadi lebih baik dari hari ini. Bimbinglah kami untuk selalu bersyukur atas karunia-Mu, tabah dan sabar dalam menghadapi tantangan tugas. Tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, agar kami dapat melaksanakannya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah adalah salah, agar kami dapat menghindarinya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Lapor, apel pagi virtual telah selesai. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Apel pagi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, pembina apel berkenan meninggalkan tempat. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas kehadirannya pada apel pagi ini. Acara telah selesai. Kepada para peserta dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih, mohon izin left. Terima kasih. Bu. Dan sehat semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat bekerja. Amin. Terima kasih. Bu Rosi. Terima kasih semuanya para jumber. Terima kasih semuanya. Izin, Levi.